Maaf, Pak Eden. Masih Om. Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam Mas Darifah, Ibu Mas Darifah, Bu dan Mbak Santi. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi pada subuh hari ini di kajian subuh bersama saya Denny Dahlan atau Aiden atau ya itu singkatan dari Ayah Denny. Jadi tolong panggil saya Aiden aja nggak apa-apa. Jangan Pak Aiden, nanti double saya tanggung jawabnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini membawakan ya temanya yang ada di banyak di hati orang-orang di luar sana. Dan ini saya bawakan eh, setelah kemarin kita sama-sama habis adakan seminar hybrid magnetic ya, sudah mengadakan training hybrid magnetic gitu kan. Lalu ada beberapa yang japri saya curhat ya mengenai harapan, intinya mengenai harapan yang nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, saya pikir wah ini kayaknya mesti kita bahas nih, gitu ya. Jadi izin Bapak Ibu sekalian kita sharing yuk hari ini mengenai hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma warzuqni fahma waj'alni minal rasyidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada satu hal yang diam-diam sering bikin hati kita nggak nyaman. Dan itu bukan tentang pekerjaan, bukan tentang pasangan kita, nah suami atau istri kita, bukan tentang anak-anak kita, ya, bukan tentang orang tua, tapi eh, itu udah lebih spesifik, yaitu mengenai harapan yang nggak sesuai dengan kenyataan. Kita sering sudah berharap kita ini udah dianggap baik, gitu misalnya. Kita sudah berharap baik, tapi ternyata dihianati. Kita udah berjuang, ya, rasanya kita sudah berjuang. Ternyata belum berhasil. Kita sudah coba bantu orang, tapi ternyata nggak diinget-inget sama orang itu. Atau kita udah doa nih siang malam, tapi kita merasa ternyata kok belum dikabulkan. Dan yang paling gak ringan itu dulu pernah saya alami. Kita mulai mempertanyakan Allah. Astagfirullah. Mulai bilang begini, ya Allah, kenapa? Kenapa ya Allah hidup saya begini? Atau mungkin lebih nggak ringan lagi bilang gini, kenapa saya ya Allah? Itu saya dulu. Padahal Bapak Ibu sekalian, persoalan terbesar manusia sering bukan pada kenyataan hidupnya saat ini, tapi tentang kenyataan yang nggak cocok dengan ekspektasinya dia. Nggak cocok dengan ekspektasinya dia. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian? Nah, ini dia. Coba kita lihat fenomena yang terjadi di hari-hari ini. Apa yang kita lihat? Banyak orang kita lihat, wah kayaknya bahagia banget tuh dia di medsos.
Padahal aslinya mungkin sedang nggak baik-baik aja. Padahal yang diposting bahkan mungkin itu adalah WA story-nya orang. Ya, banyak yang kita lihat sedang tersenyum ya, selfie sedang tersenyum di WA, di story WA. Tapi ternyata kenyataannya dia nangis saat lagi tidur. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan ada ibu rumah tangga yang saat ini sedang berharap suaminya berubah, berharap suaminya mau ikut seperti apa yang dia mau. Ternyata makin cuek. Ada yang sekarang ini sedang berharap anaknya jadi penyejuk hati. Ternyata malah bikin sakit hati. Ada juga yang berharap saya mau sedekah dengan harapan setelah sedekah hidup langsung lancar, misal. Eh, Ternyata justru diuji lebih berat. Di sini orang mulai goyah. Karena apa? Karena mereka ingin Allah yang mengikuti skenario mereka. Padahal kenyataannya kita yang harus belajar percaya pada skenario Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu yang saya Allah, yang nggak sukses itu menyelamatkan. Yang tertunda atau belum terjadi itu melindungi. Yang hilang itu membersihkan. Yang nggak jadi itu justru rahmat. Ya, tapi kita nggak sadar. Ya, saya ulangi, kadang yang nggak sukses itu menyelamatkan kita. Kadang yang menunda, yang tertunda itu justru melindungi kita. Kadang yang nggak ketemu itu, yang hilang itu justru membersihkan, dan kadang yang nggak jadi itu justru rahmat. Tapi persoalannya, nah ini manusia itu maunya ngerti sekarang. Maunya apa Ibu sekalian? Ngertinya sekarang. Sedangkan Allah bekerja dengan masa depan. Nabi Muhammad kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis riwayat Muslim yang artinya sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Jika mendapat kesulitan, dia bersabar.
Nabi, Nabi kita Rasulullah SAW udah bilang tuh, semua urusan baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika mendapat kesenangan, kita bersyukur. Tapi juga ada, ya. Jadi dikasih sama Allah tuh adil. Di balik kesenangan ada ketidakmudahan, ya. Dan jika mendapat kesulitan, dia bersabar. Artinya orang beriman itu bukan orang yang hidupnya tanpa persoalan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi orang yang tetap terhubung kepada Allah di tengah persoalannya. Terus kenapa dong? Gimana dong? Ya, kenapa harapan kita sering nggak sesuai dengan kenyataan? Pertama, karena kita terlalu mengatur Allah. Astagfirullah. Sadar nggak sadar, kita terlalu mengatur Allah. Kita berdoa nih, Bapak Ibu sekalian. Tapi diam-diam kita maksa. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Tapi caranya harus sesuai maunya saya. Gitu. Kayak tempo hari saya cerita. Saya gelar gitu ya. Jualan saya yang belum laku. Saya bilang, ya Allah, belum laku ya Allah. Tolong lakuin. Ya, saya ngatur Allah. Kita bukan sedang tawakal kalau begitu caranya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sedang mengontrol Allah, mengontrol Tuhan kita. Nah, inilah yang bikin hati kita nggak nyaman, kecewa. Ya, kok Allah nggak kabulin ya? Ikut seminar hybrid finance rezeki, ditulis di situ, wah, cara mudah mendapatkan rezeki gitu kan ya. Begitu selesai, bukannya dapat rezeki katanya, yang ada cobaan, ya. Ini berarti kita nggak sedang tawakal, kita lagi ngontrol Allah, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama tuh. Kenapa harapan sering tidak sesuai kenyataan? Pertama, karena kita terlalu mengatur Allah. Lalu kenapa lagi? Yang kedua, kita mencintai hasil bukan proses. Nah, ini yang sadar nggak sadar, pada saat di pekerjaan di kantor pun kadang-kadang gitu. Ya, sering kan kita dengar bos kita ngomong, gue nggak mau tahu gimana caranya, yang penting ada. Nah, pengalaman saya pernah kerja di perusahaan Jepang dan perusahaan Amerika, teman-teman. Perusahaan Jepang, kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, itu bicara mengenai proses. Dia nggak mau tahu nanti hasilnya, yang penting prosesnya udah benar. Saya dulu pernah di HR di sana. Sampai 25 tahun ke depan, saya bikin manpower planning. Saya bilang, aduh, ya, ini 25 tahun kita belum tahu apa-apa nih. Udah, nggak apa-apa, mesti bikin kita meeting dari awal-awal tuh sampai manpower plan nanti 25 tahun. Jadi kita bilang, Denisang, katanya, nggak apa-apa, nanti hasilnya bagaimana. Yang penting kita sudah proses, sudah benar. Jadi kita pegang. Terus saya pernah juga di Freeport. Freeport lain lagi.
Tetap ada proses, cuma hasil. Kalau menurut saya ya, hasil mesti lebih utama. Beda-beda ya. Nah, sebabnya yang kedua di sini adalah kita mencintai hasil, bukan proses. Banyak orang, Bapak Ibu sekalian, yang pingin langsung kaya. Di mana saya, Den? Saya udah invest nih, pengen langsung kaya. Banyak orang yang pengen langsung harmonis hidupnya. Udah ikut SHMR, udah ikut THMR, udah ikut camp, ya. Pengen langsung harmonis dengan pasangannya. Banyak orang yang ingin langsung tenang. Banyak orang yang ingin langsung lunas ya, hutang atau amanahnya. Padahal Allah lebih suka membentuk hati dulu. Begitu lihat IG orang gitu ya, punya mobil, wah bagus. Pengen kayak gitu, Aiden. Nggak ngerti prosesnya orang itu untuk dapat mobil itu gimana. Udah, ya. Bapak Ibu sekalian, karena kalau rezeki besar turunnya ke hati yang tidak besar, apa yang terjadi? Orang bisa sombong, lupa diri, bahkan hancur. Kalau wadahnya nih nggak besar, apa yang terjadi? Air banyak, luber, tumpah kemana-mana. Kalau hati kita belum siap, apa yang terjadi? Kita jadi sombong. Itu yang terjadi pada saya dulu. Dikasih lagi sama Allah. Bahkan menurut saya dicoba sama Allah dengan kenikmatan. Dikasih lagi sama Allah. Dikasih lagi sama Allah. Dikasih lagi sama Allah. Apa yang terjadi? Saya jadi sombong. Bapak Ibu sekalian. Kalau ada apa-apa, Denny, karena gue tuh. Apa yang terjadi? Kita jadi hancur. Jadi kenapa harapan sering tidak sesuai dengan kenyataan? Itu tadi. Pertama, karena kita terlalu mengatur Allah. Kedua, ya, kita mencintai hasil, bukan prosesnya. Nah, dan yang terakhir ketiga adalah karena kita terlalu fokus pada kehilangan. Kita terlalu fokus pada yang nggak kita punya. Padahal mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk atau lebih nggak baik. Pernah Bapak Ibu saya nggak bisa menampilkan ada suatu video, ada suatu anak lagi main handphone sambil nunggu jemputannya di pinggir jalan, ada semut banyak itu di kakinya, dia marah-marah, dia endang-endang gitu kan. Dia bilang, kesel nih, dia pindah, masih aja ada semut di dekat yang tempat pindah yang baru. Kesel, dia akhirnya mundur. Dan ketika dia mundur, tiba-tiba ternyata ada mobil yang nggak kontrol mengendarainya lewat persis depan di tempat dia tadi sedang main handphone digigit semut. Apa maknanya? Kadang Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih nggak baik lagi, Bapak Ibu sekalian. Kadang kehilangan uang membuat kita kembali sholat. Kemarin, mohon maaf ya, mungkin hadir di sini.
Ada yang nangis-nangis ke saya cerita. Saya ditipu orang, Aiden. 2 kali lagi, Aiden. Berapa, Bu? Nggak banyak sih, Aiden, tapi sakit hati ini. Iya, berapa, Bu? Yang satu 800 juta, Aiden. Yang satu 350. Astagfirullahaladzim. Saya bilang 1,1 M. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Sholat tobat, Bu. Saya bilang gitu. Nah, itu mungkin Allah ingin kita kembali sholat, Bapak Ibu sekalian. Kadang kehilangan manusia membuat kita kembali dekat dengan Allah. Dan itu yang lagi ditunggu sama Allah. Persoalannya adalah manusia sering menangisi pintu yang ditutup sampai lupa bahwa ada pintu lain yang sedang dibukakan Allah. Terlalu fokus sama satu pintu itu aja. Kita nangis-nangis mengenai pintu itu yang lagi ditutup. Padahal sebenarnya ada pintu-pintu lain. Kalau ikuti eh, jurusnya Magnet Rezeki, ilmu Magnet Rezeki, ada namanya jendela buram. Ya, kita lagi nunggu orang, kita lihat-lihat, kita lewat jendela, mana sih ini orang? Nggak ada datang, padahal saya mesti pergi jam setengah 8 nih. Nggak jemput-jemput juga. Bolak-balik, lihat keluar. Belakangan baru sadar, digini-giniin gitu ya. Jendelanya, jendelanya nggak jelas. Begitu lihat, ternyata tuh orang ada. Begitu kita samperin, saya udah datang dari tadi, Pak. Setengah 8 kata Bapak, saya jam 7:15 udah ada, Pak. Astaga, jendelanya pun. Hati kita tertutupi dosa kita. Dan Allah pengen kita lap jendelanya. Kita lap hati kita dengan sholat. Lalu gimana, Aiden? Ya, gimana caranya kita menghindari itu? Pertama, pertama, pertama kita harus pakai jurus ikhlas. Ini nggak mudah, mudah diucapkan, nggak mudah untuk kita lakukan. Berhenti mengemis pada takdir. Ya, dalam mana rezeki salah satu akar ketidakbahagiaan adalah ketidakikhlasan menerima kenyataan. Bapak Ibu sekalian, ikhlas bukan berarti kita menyerah, ya. Ikhlas itu artinya adalah kita tetap bergerak nih, Bapak Ibu. Kita tetap bergerak. Walaupun kenyataannya nggak sesuai dengan keinginan kita. Tetap yang masih belum ada kerjaan, tetap nyari kerjaan. Yang masih belum punya pasangan, tetap nyari pasangan gitu ya. Tetap ikhtiar, walaupun belum sesuai dengan keinginan. Banyak orang ya terlihat ibadah tapi sebenarnya hatinya lagi marah sama Allah. Why me? Ya Allah, why me? Kalau saya terus saya begitu. Kenapa gue nih, ya Allah? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Gitu. Sambil berdoa begitu, sambil sholat begitu.
kenapa saya? Kenapa saya? Oh, kenapa saya? Ini nggak ringan karena marah yang tersembunyi kepada Allah bikin hati, bikin rezeki hati kita tersumbat. Ya, marah sama pasangan, marah sama atasan, marah sama manusia aja udah bikin kita nggak dapat gini ya, kalau anak marah sama orang tuanya nggak dapat uang jajan deh. Ya nggak? Itu baru marah sama manusia. Apalagi mau itu jangan-jangan teman-teman yang bikin doa kita nggak dikabulkan. Nah, terus gimana caranya? Nih, praktek sederhananya. Saat kita lagi kecewa, saat kita lagi nggak nyaman, nggak puas dengan apa yang kita dapetin, jangan langsung berkata, kenapa hidup saya begini? Enggak, hindari itu ya. Nah, ganti dengan ya Allah, saya nggak paham dengan maksudmu ya Allah. Tapi saya percaya engkau nggak pernah salah. Saya waktu tempo hari pernah buka Garpu Ta'ala, ya. Saya dapat surat doa di mana saat itu Nabi Nuh ya, astagfirullah, itu eh, berdoa untuk umatnya dan ketika dia doa anaknya untuk ikut naik ke kapal, kalau tolong nanti saya dikoreksi Ustadz Solicen, lalu kemudian doanya biar naik lah gitu dapat hidayah untuk itu, tapi ternyata enggak gitu, lalu terus kemudian eh, dia merubah doanya jadi kayak gini kurang lebih ya. Robi ini a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmu wa illa tafirli wa tarhamni aku minal khosirin. Ya Allah, saya nggak punya ilmunya ya Allah. Ya, tolong kasih saya, kalau kasih tahu saya. Tapi saya percaya engkau nggak pernah salah. Langsung habis itu saya bilang, ya Allah benar. Saya nggak tahu ilmunya. Apa yang maksud engkau aku nggak tahu ya. Kalimat ini sederhana, Bapak Ibu sekalian. Tapi efeknya besar sekali pada ketenangan hati. Apa yang dia terjadi hati saya? Tadinya saya masih ngeberontak gitu. Nggak bener nih, saya dizolimi gitu ya rasanya gitu kan. Tapi begitu saya baca surat ini, ayat ini, saya bilang, ya Allah, iya, saya nggak ngerti apa maksudnya. Tolong ya Allah, kasih paham saya. Tapi saya percaya engkau ya Allah, saya yakin engkau nggak pernah nggak benar. Gitu. Ya, ikhlas Bapak Ibu sekalian. Pertama. Yang kedua, kita pakai jurus syukur. Bersyukur untuk apa? Agar kita bisa fokus pada yang masih ada, Bapak Ibu. Orang kan bikin apa? Orang bingung. Aiden, bersyukur orang udah nggak ada. No, kita bersyukur agar apa? Agar kita bisa fokus pada yang masih ada. Saat harapan kita nggak berhasil, setan ingin fokus kita berlari pada apa? Yang hilang itu, yang kurang itu, yang belum ada itu. Supaya apa? Kita meraung-raung, kita wah marah-marah karena yang hilang itu. Fokus setan. Padahal
Di magnet rezeki diajarkan untuk kita fokus pada apa yang sorry, masih ada. Supaya apa? Kita bisa besarkan yang masih ada. Kadang kan kita suka ngeledekin tuh ya, kalau orang-orang bilang, Alhamdulillah masih ada ini, gitu ya. Terus kita ngeledekin, orang udah yang itu hilang masih ada, Alhamdulillah lagi. Yes, tapi padahal sebetulnya itu benar. Supaya kita bisa fokus untuk membesarkan yang masih ada. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau fokus kita pada penderita, maka yang besar nanti adalah penderitaan. Hidup kita akan makin terasa sempit. Tapi beda kalau fokus kita pada kenikmatan yang Allah telah berikan, maka yang terjadi adalah jalan keluar mulai terlihat. Makanya saya sering eh, menginikan kenapa sih orang-orang tua kita dulu begitu eh, kehilangan handphone. Untung cuman handphonenya aja yang hilang. Coba kalau kita yang diapa-apain sama orangnya. Dulu saya kesel, Bapak Ibu sekalian. Handphone udah hilang masih aja bersyukur gitu ya. Tapi ternyata benar dalam konteks ini. Ternyata supaya kita bisa besarkan apa yang masih ada. Kita syukuri karena ketika kita fokus pada kenikmatan yang telah Allah berikan, maka tidak lama kemudian jalan keluar mulai terlihat. Tapi saya 1,3 M Aiden yang dibohongin orang. Terus saya masih bersyukur Aiden. Yes. Masih bersyukur kita nggak di penjara. Misalnya. Masih bersyukur. Eh, oh mungkin kalau uang ini ada nanti dipakai sama anak kita untuk yang enggak. Masih bersyukur mungkin kalau ada uang ini dipakai sama suami kita atau pasangan kita untuk yang tidak-tidak. Jadi dia tambah dosa. Yes. Terus gimana caranya untuk jurus dua ini, untuk jurus syukur ini, Aiden? Kita harus latihan. Gimana cara latihannya setiap pagi? Ya, pernah dulu kan bilangnya tulis 3 aja kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita. Saya karena 3 tahun lalu dikasih Allah kenikmatan untuk tidak sehat, ya separuh nggak mudah digerakkan gitu ya. Begitu sekarang bangun ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Tangan saya masih bisa saya gerakan ya Allah gitu ya. Dulu untuk angkat aja udah nggak bisa. Ini saya diem, ini mau naik, nggak naik naik. Ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terus lihat tengok ke kiri, istri masih tidur misalnya. Mukanya dengan teduhnya Bobo. Sambil lulus, terima kasih ya Allah. Engkau kasih aku istri yang soleha, sehat, baik padaku ya Allah. Ya, misalnya bilang ya Allah, baru kita berdiri, oh Alhamdulillah bisa sehat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau bisa ditulis, tulis. Terima kasih Allah masih punya iman, masih bisa makan.
Ada orang punya duitnya, punya makanan, nggak bisa nalan, nggak bisa ngunyah. Coba, kita masih untung, ngunyahnya masih bisa, cuman yang mau dimakan itu nggak banyak, masih untung. Ada orang depannya banyak makanan, duit banyak nggak bisa. Kelihatannya kecil, Bapak Ibu. Kelihatannya kayak bercanda. Tapi hati yang penuh syukur, hati yang selalu bersyukur, itu pada kenyataannya lebih mudah menarik pertolongan Allah daripada hati yang tidak bersyukur. Nah, ada dua ya. Pertama, caranya kita pakai ikhlas jurusnya. Yang kedua, kita syukur. Dan yang terakhir, kita pakai jurus perisai rezeki. Apa itu? Buka perisai. Ulangi, apa itu? Buka perisai. Jangan membenci takdir, Bapak Ibu sekalian. Jangan bilang, kenapa nggak jadi orang kaya? Kenapa bapak gua nggak kaya? Kenapa ibu gua? Kenapa keluarga gua kaya? No. Kenapa? Karena bapak-bapak dan ibu sekalian, hati apabila dipenuhi dengan kecewa, iri, marah, dendam, akan membocorkan rezeki kita. Makanya pernah nggak kita lihat ada orang kerja keras terus, ya, ngalahin Kartini saya bilang. Kalau Kartini kan habis gelap terbitlah terang ya, tapi ini nggak pergi gelap subuh gitu ya, udah subuh udah pergi, pulang gelap lagi, nggak pernah terang terang. Kali Kartini kan kerja keras terus, tapi hidup terasa berat terus, nggak ringan terus. Karena persoalannya bukan di luar sana, Bapak Ibu, tapi di dalam hati. Perisai rezeki itu bukan sekedar amalan, Bapak Ibu, tapi kemampuan menjaga hati tetap bersih saat hidup tidak sesuai hati. Tuh, buka perisainya, bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah. Akui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan janji untuk tidak melakukannya lagi. Ada satu jurus bonus Bapak Ibu sekalian, tapi ini juga penting. Udah kita ikhlas, udah kita syukur, udah kita itu buka perisai, bertobat, dan terakhir kita sedekah. Kenapa saya bilang taruh jurus sedekah terakhir? Karena ini orang masih bilang gini, Aiden, buat makan aja nggak gablek, katanya. Nggak mudah mau ngasih orang. Gua aja lagi perlu, gitu ya. Padahal untuk sedekah, jangan menunggu kaya baru berbagi. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Saat hidup terasa nggak longgar, lagi sempit rasanya, kita jangan tutup aliran air ya. Kalau ibaratnya air, aliran rezeki kita keluar lagi. Ini
Hati udah terasa sempit, jangan kita tutup, ya. Jangan malah lebih kita tutup. Kenapa? Kalau ibarat got ya, kan kalau got tuh kan harusnya mengalir. Pernah nggak tiba-tiba kita ngerasa airnya apa namanya airnya eh, bau. Pas kita lihat, ternyata mampet, ya nggak? Karena air yang menggenang, ya itu akan itu dan sedangkan kalau ketutup dia akan eh, apa namanya dia akan bau. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedekah itu bukan soal nominal. Sedekah itu tentang sinyal. Ya Allah, saya percaya Engkau tetap sumber kecukupan saya. Itu dia sinyal. Makanya komunitas nasi box ini, MR box ini luar biasa Bapak Ibu. Karena di saat orang banyak sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri, sibuk untuk cari uang untuk dirinya sendiri, di sini masih ada orang yang mau mikirin perut orang lain. Dan ajaibnya, justru orang yang suka memberi, itulah yang sering ditolong Allah dengan cara yang tidak masuk akal. Banyak saya lihat. Mikir-mikir gitu ya. Ini si ibu padahal sama hidupnya aja nggak terlalu baik nih. Tapi kok bisa ya dia masih bagi nasi box gitu. Baik, rekan-rekan, tips dan trik menghadapi harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pertama, jangan ambil keputusan saat emosi. Jangan minta cerai saat lagi marah. Jangan minta resign saat lagi kecewa. Jangan minjem saat lagi panik. Jangan langsung klik pinjol lagi panik. Jangan memutus silaturahim saat sakit hati. Kenapa? Karena emosi adalah penasihat yang buruk. Lalu yang kedua apa? Tips yang kedua adalah kurangi membandingkan hidup dengan media sosial. Kurangi. Banyak orang depresi karena membandingkan behind the scene hidupnya dengan highlight hidup orang lain. Ya ngebandingnya udah nggak apple to apple, udah nggak sama. Kita bandingkan dengan apa yang terjadi latar belakang hidup kita, sementara yang kita lihat adalah highlightnya aja yang terjadi saat ini. Jangan tertib. Orang yang terlihat paling bahagia di Instagram, Bapak Ibu, belum tentu paling tenang saat tahajud. Tips ketiga, bangun hubungan dengan Allah. Bukan hanya hubungan dengan keinginan, ya, tapi karena memang kita ingin dekat dengan Allah. Di kajian saya sebelumnya kan, 5 menit, 10 menit sesudah sholat subuh, diam diri, lalu bilang sama Allah, bukan minta doa yang lain-lain, bukan minta kaya, minta lain-lainnya, tapi bilang ini, ya Allah, aku ingin kau ada selalu di hatiku. Aku ingin engkau selalu ada di pikiranku. Aku ingin engkau selalu ada di ucapanku. Aku ingin engkau selalu ada di tindak tindakan. Tolong ya Allah, aku ingin dekat. Gitu. Ya, kalau doanya belum terkabul, ulangi lagi. Maka kalau itu yang terjadi, kita karena kita ingin dekat dengan Allah, tapi bukan hanya hubungan dengan keinginan, maka insya Allah kita akan tetap rajin ibadah. Kalau enggak, kita mulai malas ibadah. Kenapa? Karena yang kita cintai bukan Allah, tapi keinginan kita sendiri. Demikian ibu-ibu, mungkin hari ini ada yang sedang lelah, sedang nggak baik menghadapi ekonomi. Mungkin ada yang lelah menghadapi pasangan. Mungkin ada yang sedih mikirin anaknya. Mungkin ada yang kecewa dengan hidupnya.
mungkin ada yang merasa sakit karena dibohongi teman. Tapi tolong ingat satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah masih membuat kita bangun pagi ini dalam keadaan sehat, berarti hidup kita belum selesai. Kadang Allah menghancurkan harapan kita karena Dia nggak mau kita berharap pada selain Allah, selain Dia. Dan seringkali jalan terbaik itu datang, jalan terbaik itu lahir dari rencana kita yang enggak berhasil. Mungkin yang kita minta adalah hidup mudah, tapi Allah ingin memberi hati yang kuat. Dan hati yang kuat lebih mahal daripada hidup yang mudah. Demikian, Bapak Ibu sekalian, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Masya Allah. Celep-celep ya teman-teman ya. Oke, celep-celep-celep. Karena ini persoalan kehidupan seharian kita. Maka wajar kalau Bapak Ibu juga ngerasa ya. Dapat bersama ini kita begitu ya. Kalau bukan kita mungkin pasangan kita, nggak pasangan kita mungkin anak kita nanya apa sih Pi? Yang gitu kan. Kalau nggak anak kita ya sih tetangga kita, gitu ya. Lingkungan kerja kita, sahabat-sahabat kita. Artinya di sekitar kita tuh ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kalau kita udah tahu ilmunya kan, kita bisa mengambil pilihan yang terbaik ya. Ini tadi salah satu jurusnya adalah sedekah, sedekah kontribusi di Ember Box ya. Dimulai dari angka 15.000, insya Allah dimudahkan. Nah, ini kesimpulan saya singkat, tapi ada yang harus saya revisi ya. eh ini kenapa hidupku begini, hidup yang nggak sesuai harapan. Oke ya. Tiga penyebab hidup tidak sesuai harapan. Pertama, terlalu mengatur Allah. Dua, mencintai hasil bukan proses. Tiga, terlalu fokus pada kehilangan. Oke ya. Cara menghadapinya ada empat sebenarnya ya, tapi ini baru tiga. Sekali lagi, ikhlas menerima takdir. Terus syukur agar fokus pada yang masih ada. Taubat buka perisai rezeki. Yang keempat, ikhlas ya. Ini maksudnya hati yang tidak besar ya, kan? Ini hati yang tidak besar atau tidak luas, rezeki bisa menjadi bencana. Kondisi yang tidak baik bisa jadi adalah cara Allah menyelamatkan kita. Oke, ini kesimpulan teman-teman semuanya ya. Nah, sekali lagi nanti saya edit dulu ya, baru di share. Ini ada yang tidak besar, harusnya ditambah lagi di tempatnya ikhlas, terusnya apa sedekah ya. Oke, ini kesimpulan. Karena kan harus dicatat tuh. Saya nyatetnya pakai pakai ChatGPT aja, hari jadi ini gitu ya. Dan semuanya. Sorry, Sat. Mohon maaf. Saya pamit dulu ya. Yes, Eh, Biralah. sudah sudah tungguin sama Oke, terima kasih ya Den Lan. ya. Masya Ya, Allah. terima kasih, Terima Sat. kasih ya Den. Ya, Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menginspirasi kita semuanya ya, teman-teman semuanya. Oke, gimana teman-teman semuanya kajian hari ini ya? Dahsyat ya? Oke, satu close dulu bentar. Materi ini memang luar biasa teman-teman semuanya ya. Materi beliau itu ringan, sederhana, tapi memang sangat dalam ya maknanya. Oke, teman-teman, baik. Terima kasih sudah hadir ya. Eh, ini izin saya, ya langsung pamit. Oke, jazakallahu khair atas ilmu dan langsung cek ke hati doanya ya Bu Heni ya. Coba Bu Heni, dibuka audionya coba Bu Heni. Ah, doa apa tadi yang cep tuh Bu Heni? Ulang lagi doanya Bu Heni, coba. Ya Allah, hadirkan Allah di hati ini. Hmm, Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku, ya Allah. hmm, Ya Allah, selalu ada di pikiranku. Ya Allah, aku ingin bersamamu, ya Allah. Mbak saya nangis, Pak. Alhamdulillah, berarti memang Allah itu sudah dekat di hati ya, Masya Allah. Allah sudah lalu ada di hati kita, Masya Allah ya. Terus praktekkan doa ini teman semuanya, sederhana, namun sangat dalam ya. Oke, karena praktek itu nggak mudah. Link YouTube boleh dikirim. Oh, YouTube silakan aja langsung klik MR Box ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih Bu Eni ya sudah menginspirasi. Baik, sebentar saya kirimkan YouTube-nya. YouTube ya, YouTube ya. Mana YouTube ya? Eh,
intinya cari di YouTube ini ya teman-teman ya. Ini YouTube saya sedang saya pakai untuk upload nih, untuk upload rekaman-rekaman yang lain ya. Oke, silakan aja klik di YouTube Everbook ya teman-teman ya. Di YouTube Everbook ada kok ya. Langsung aja klik, dipilih live-nya. Everbook pilih live, nanti akan muncul live hari ini. Kalau di YouTube saya yang Sony Chen, itu nanti ada rekamannya. Rekamannya saya share juga di YouTube saya insya Allah. Terima kasih Bu Eni, terima kasih semuanya, teman semuanya. Karena Aida juga sudah undur diri ya, faktor kegiatan mereka beliau. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi esok. Oh, tulis doanya barusan. Coba tulis Bu Eni. Saya Bu Eni yang jawab tadi. Tulis di kolom chat coba Bu Eni doanya. Yang banyak tadi Bu Eni. Ya Allah, aku ingin tulis kolom chat. Dibantu Bu Eni. Tulis kolom chat. Nanti saya buatkan posternya ya. Coba ditulis Bu Eni tulis di kolom chat, saya tulis di poster, biar ada di posternya ya. Oke, saya buatkan posternya. Teman doa apa tadi ya bahasannya ya? Doa yang doa poster ya, saya buatkan poster kalimat doa berikut. Tulis Bu Eni ya, saya akan salin di sini. Yang lengkap Bu Eni nggak apa. Nanti akan saya buatkan posternya biar bisa diikuti banyak orang. Lupa. Oke. Ditunggu nih Bu Eni, tunggu yang ngetrin hati tadi lo ya. Oke, siap. Saya nunggu posternya, saya nunggu tulisan Bu Eni dulu nih. Ya, misalkan Bu Eni ditulis di kolom chat, saya akan tulis jadikan poster ya. Doa yang mengena tadi nih ya. Kan Bu Eni yang rasa nyentuh tuh akan mudah tuh mengeluarkannya ya. Indra, terima kasih ya Allah selalu hadir dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Allah. Oke, ini tadi ya. Oke, boleh nih. Kayak gini ya doanya ya. Doanya dulu Bunda, makasih. Oke, siap. Oke, sebelum kita tutup, saya jadi pesan dulu. Adil selalu di hatiku, adil di pikiranku ya Allah. Oke, ntar ya, saya coba rangkum doa-doa ini untuk menjadi ya Allah. Oke, saya ini ya, saya buat poster ya. Terus nanti saya kirim posternya dijadikan apa di status saya mas saya main di saluran ya, salah ya. Salah adalah salah. Oke, ini bisa dipraktekkan oleh banyak orang di saluran nanti. Oke, ada lagi kalimatnya. Ini aja Bu Eni. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku. Ya Allah, hatilah Engkau selalu di hatiku. Ya Allah, hatilah Engkau di pikiranku. Ada lagi tambahannya? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah selalu hadir dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Allah telah menghadirkan orang baik untuk orang-orang baik seperti Ustaz Rasulullah, Aiden, dan seterusnya, segenap CTMR. Oke, ini udah Bu Fedisya. Kalau tambah lagi doanya teman-teman, kalau tambah lagi saya tambahin nih. Apa nih mau jadi pastor nih? Terima kasih sudah menemukan kami dengan orang ajaib. Terima kasih ya Allah. Oke, semoga kita selalu sama terhubung. Syahid itulah terucap dari lisanku. Itulah selalu terucap di lisanku. Oke, baik. Ya Rahman Rahim, semoga selalu menamamu yang aku sebut. Oke, ya Allah. Pesannya dikirim saluran. Oke, siap. Pesannya dikirim saluran itu ya. Saya tambah lagi nih. Oke. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Sahabat ajaib semuanya, barakallahu fiik. Yuk, tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Sekali lagi kepada Allah mohon ampun atas nama Mana Rezeki, atas nama Ember Peduli, atas nama Ember Bob, atas nama semuanya kami sampaikan jazakumullah khairan kasir. Lalu atas khilaf kami Iyakum Ustaz. Terima sebesar-besarnya. kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Pak Ustaz, Ade. terima kasih. Barakallah, terima kasih. Barakallah, barakallah, terima kasih. Oke ya, kita tutup dengan senandung Baitullah agar selalu di hati. Ya. Oke, Ustaz. Terima kasih Pak Ade. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya.
menuju rumahmu, ya Allah. Baik, Bapak sekalian, yuk akhiri dengan mengucapkan salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Saya nggak lampir jelek kering ya, nyalampir kaya sa. Ya, Pak Musdalifah, dahsyat, dahsyat. Berdoa ya, terima kasih sekali lagi semuanya, sahabat semuanya. Semakin ajaib, semakin dahsyat. Minta bantu Allah, minta temani Allah. Ya Allah, temani aku, bantu aku untuk terus menjalani kehidupan ini sampai Engkau memanggilku. Kau pertemukan aku kepadamu. Berdoa ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sekali lagi izin ya. Ketemu lagi esok di hari Senin. Semangat meningkat. Ini hari Ahad kan? Ah, dahsyat ya. Maka besok semangat meningkat bersama materi yang lain. Insya Allah ada Coach Dino ya. Ada Coach Dino. Oke, terima kasih. Ya, izin ya. And meeting for all untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya.